Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, Abu Abdullah Al-Qurashi, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gugur syahid di Karbala, putra dari Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Husain lahir pada tahun keempat Hijriah. Anak-anak beliau adalah Ali Al-Akbar, Ali Al-Asghar, Ali As-Sajjad, Ja'far, Fatimah, dan Sukainah. Setelah wafatnya Muawiyah radhiyallahu anhu pada tahun 60 Hijriah, kepemimpinan pun dilanjutkan oleh Yazid bin Muawiyah. Dia tidak menghadapi rintangan ketika memegang tampuk kekuasaan tersebut, kecuali baiat dari beberapa orang yang menolak untuk menjadikan Yazid sebagai pemimpin. Yazid pun kemudian mengirim surat kepada bawahannya di Madinah, yaitu Walid bin Utbah bin Abi Sufyan, untuk mengambil baiat dari orang-orang tersebut yang menolak untuk menjadikan Yazid sebagai pengganti Muawiyah, yang mana salah satu tokoh terbesarnya adalah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Sementara itu, penduduk Irak banyak berkirim surat kepada Husain, terlebih setelah beliau berangkat ke Makkah. Isi surat tersebut adalah ajakan mereka agar Husain mendatangi mereka. Di antara surat yang mereka kirim adalah sebuah surat yang berisi, "Amma ba'd, faqad ikhdarratil jinan, wa ayna'atil thimar, wa tammatil jimam, فَإِذَا شِئْتَ فَأَقْدِمْ عَلَى جُنْدٍ مُجَنَّدَةٍ لَكْ وَالسَّلَامُ." Taman-taman telah menjadi hijau, pohon-pohon telah berbuah, dan wadah-wadah telah penuh. Jika kau mau, datanglah untuk menemui pasukan yang telah siap menyambutmu. Wassalam. Al-Husain pun sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Beliau kemudian mengutus saudara sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil, ke Irak untuk mengetahui kebenaran berita dan kesepakatan tersebut. Jika memang bisa dipastikan bahwa kenyataannya adalah seperti yang disebutkan, bahwa penduduk Irak memang setia kepada beliau, maka Muslim akan menyampaikan kepada beliau agar datang beserta dengan keluarga dan kerabatnya. Muslim pun kemudian berangkat dari Makkah melewati Madinah hingga sampai di ujung Kufah. Ketika Muslim memasuki Kufah, penduduk Kufah pun mendengar kedatangannya. Mereka kemudian mendatanginya dan berbaiat kepada Al-Husain melalui Muslim bin Aqil. Mereka bersumpah bahwa mereka akan senantiasa membela beliau dengan jiwa dan harta mereka. Saat itu, dari penduduk Kufah ada 18.000 orang yang telah berbaiat kepadanya. Para penduduk Kufah berbaiat kepada Muslim bin Aqil secara sembunyi-sembunyi. Tetapi Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah dan Basrah waktu itu, berhasil untuk mengungkap maksud Muslim bin Aqil serta mengetahui keberadaannya dan para kaki tangannya. Ibnu Ziyad pun kemudian menangkap beberapa pengikut Muslim bin Aqil dan menahan mereka, kemudian memenggal kepala Muslim bin Aqil. Ketika surat-surat terus berdatangan kepada Al-Husain dari para penduduk Irak, utusan pun datang silih berganti antara beliau dengan mereka. Surat dari Muslim bin Aqil pun juga telah tiba kepada beliau, yang menyampaikan untuk datang beserta keluarga beliau, yang pada saat-saat tersebut terbunuhlah Muslim bin Aqil, sementara Husain bin Ali radhiyallahu anhuma tidak mengetahui sedikit pun berita tentang hal tersebut. Beliau kemudian berniat untuk pergi kepada penduduk Irak. Hal itu terjadi pada hari Tarwiyah, sebelum pembunuhan Muslim yang terjadi pada hari Arafah. Ketika orang-orang di Makkah merasakan maksud Husain bin Ali radhiyallahu anhuma untuk keluar ke Irak, mereka pun merasa kasihan kepada beliau. Mereka juga memperingatkan beliau. Orang-orang yang berilmu dan yang peduli kepada beliau menasihati agar beliau tidak pergi ke Irak, serta tetap berada di Makkah. Mereka menyampaikan kepada beliau kejadian yang terjadi kepada ayah dan saudara beliau bersama penduduk Irak. Ibnu Abbas datang kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhum dan berkata kepadanya, "Wahai putra pamanku, sebenarnya aku berusaha untuk bersabar, tetapi aku tidak sabar. Aku mengkhawatirkan kebinasaanmu jika kau menempuh jalan ini. Penduduk Irak adalah orang-orang yang suka berkhianat. Jangan sampai kau tertipu dengan mereka. Tetaplah tinggal di kota ini sampai penduduk Irak melenyapkan musuh mereka. Kemudian setelah itu silakan jika kau ingin datang kepada mereka. Tetapi jika tidak, maka pergilah ke Yaman, karena di sana terdapat banyak benteng dan lembah. Ayahmu pun juga memiliki pengikut yang setia di sana. Jangan banyak berinteraksi dengan orang-orang. Berkirim suratlah dengan mereka dan kirimkanlah utusan-utusanmu pada mereka. Aku berharap jika kau melakukan hal tersebut, engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan." Husain bin Ali pun menjawab, "Wahai putra pamanku, demi Allah, aku tahu bahwa engkau menasihati dengan tulus hati, tetapi aku sudah bertekad untuk berangkat." Ibnu Abbas kemudian menimpali, "Jika kau memang harus pergi, maka jangan bawa anak-anak dan istrimu. Demi Allah, aku takut jika kau akan dibunuh sebagaimana Utsman dibunuh.
dalam keadaan istri dan anak-anaknya melihat pembunuhan tersebut. Sedangkan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu pun heran dengan keberangkatan Husain bin Ali radhiyallahu anhu kepada penduduk Irak. Sedangkan beliau mengetahui dengan pasti bahwa merekalah yang telah membunuh ayah beliau dan menikam saudara beliau. Ibnu Zubair berkata kepada beliau, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah engkau akan pergi menuju orang-orang yang telah membunuh ayahmu dan menikam saudaramu?" Al-Husain menjawab, "Sungguh, jika aku terbunuh di tempat itu atau itu, lebih aku sukai daripada jika Makkah ternoda karenaku." Yazid bin Muawiyah pun mengirim surat kepada Ibnu Ziyad yang isinya, "Aku sudah mendengar berita bahwa Husain telah berangkat menuju ke Irak. Maka lakukanlah pengintaian dan siapkanlah persenjataan, serta waspadalah. Tahanlah orang-orang yang dicurigai dan tangkaplah orang yang dituduh. Tapi jangan kau bunuh kecuali orang yang memerangimu. Kirimkanlah surat kepadaku mengenai segala sesuatu yang terjadi. Wassalam." Perkataan Yazid ini jelas bahwa dia melarang Ubaidullah bin Ziyad untuk membunuh Husain dan para pengikutnya, kecuali jika mereka memeranginya. Di tengah perjalanan Husain ke Irak, beliau pun mendengar berita tentang terbunuhnya sepupunya, yaitu Muslim bin Aqil. Perjalanannya pun terhenti, dan beliau berniat untuk kembali ke Makkah. Tetapi saudara-saudara Muslim berkata, "Demi Allah, kami tidak akan kembali sampai kami membalaskan dendam kami atau kami terbunuh." Husain kemudian berkata, "Tidak ada gunanya hidup jika kalian telah tiada." Ketika Husain bin Ali telah hampir sampai di Irak, beliau melihat barisan depan pasukan Ibnu Ziyad. Kekuatan utama barisan tersebut berjumlah 1.000 pasukan berkuda di bawah kepemimpinan Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Husain kemudian berkata kepada mereka, "Wahai sekalian manusia, ini adalah permintaan maaf kepada Allah dan kepada kalian. Aku tidak mendatangi kalian sampai surat-surat dan utusan kalian tiba kepadaku, yang meminta agar aku datang kepada kalian karena kalian tidak memiliki imam. Semoga Allah menjadikan kami wasilah hidayah bagi kalian. Maka aku sudah mendatangi kalian. Jika kalian memberikan suatu janji yang menjadikanku tenang, maka aku akan mendatangi kota kalian. Tetapi jika kalian tidak melakukannya dan kalian tidak suka dengan kedatanganku, maka aku akan pergi meninggalkan kalian ke tempat kami berasal." Orang-orang itu tidak menjawab sedikit pun dari seruan Al-Husain. Al-Hur kemudian berkata kepada beliau, "Kami diperintahkan jika kami telah menemuimu untuk tidak berpisah darimu sampai kami membawamu ke Kufah untuk menghadap Ubaidullah bin Ziyad." Al-Husain kemudian berkata, "Kematian lebih dekat kepadamu daripada itu." Kemudian beliau memerintahkan kepada para pengikutnya untuk pergi meninggalkan beliau. Tetapi hal itu kemudian dicegah oleh Al-Hur, sehingga kemudian tibalah pasukan yang diutus oleh Ubaidullah bin Ziyad yang terdiri dari 4.000 penunggang kuda. Mereka bertemu di Karbala, sebelah selatan Baghdad. Ketika mereka telah saling bertemu, Al-Husain memberikan salah satu dari 3 pilihan. Beliau berkata, "Jika kalian mau, kalian biarkan aku pergi ke tempat aku berasal, atau kalian biarkan aku pergi menemui Yazid, atau kalian biarkan aku pergi ke perbatasan." Panglima pasukan itu adalah Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia mendengar perkataan Husain, dia pun menganggap bahwa permintaan tersebut adalah permintaan yang baik. Dia kemudian mengirimkan berita kepada Ibnu Ziyad dan mengusulkan kepadanya agar memilih salah satu dari 3 usulan Al-Husain. Ubaidullah bin Ziyad pun hampir menerima tawaran tersebut. Hanya saja Syamr bin Dzil Jaushan, salah satu tokoh durjana penebar fitnah, kemudian berkata kepadanya, "Jika saja Husain berhasil pergi dari negerimu, sementara dia belum berbaiat bersama kalian, maka dia pasti akan menjadi lebih kuat dan lebih berkuasa, dan kalian akan menjadi lebih lemah. Maka jangan sampai kau berikan kedudukan ini kepadanya, karena pilihan tersebut merupakan bentuk sifat pengecut. Biarkan dia dan pengikutnya yang tunduk di bawah keputusanmu. Jika kau menghukum mereka, maka kau memang berhak untuk memberikan hukuman. Dan jika kau mengampuni mereka, maka kau juga pantas untuk melakukannya." Syamr berhasil memprovokasi Ibnu Ziyad. Dia pun kemudian menyetujui perkataan Syamr. Ubaidullah bin Ziyad kemudian mengutusnya untuk membawa surat kepada Umar bin Sa'ad agar memerangi Husain jika beliau tidak mau menyerah. Jika Umar tidak mau untuk memeranginya, maka dia diperintahkan untuk turun dari kepemimpinan pasukan dan menyerahkannya kepada Syamr. Setelah sampainya Syamr kepada Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dan menyampaikan surat yang dia bawa, Umar pun mengkhawatirkan dirinya dan dia tidak ingin untuk menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Syamr. Dia melanjutkan kepemimpinan pasukan dan meminta kepada Husain untuk menyerahkan dirinya. Tetapi beliau tidak melakukan permintaan tersebut. Maka berkecamuklah perang di antara mereka. Perlu diperhatikan bahwasanya Husain tidaklah memulai peperangan.
tetapi beliau hanya tidak mau untuk menyerah saja. Peperangan pun terjadi antara kelompok kecil yang tidak lebih dari 80 orang melawan pasukan besar yang berjumlah 5.000 pasukan berkuda ataupun infanteri. Tetapi ada beberapa orang dari mereka yang kemudian juga bergabung dengan kelompok Hussein karena mereka menganggap bahwa penduduk Irak telah berkhianat kepada Hussein dan mereka merasa berkewajiban untuk berjuang sampai mati bersama beliau. Mereka berpindah barisan padahal mereka tahu bahwa kematian telah menanti mereka. Terjadilah peristiwa yang kemudian semua pengikut Hussein yang berjumlah 72 orang lelaki meninggal seluruhnya. Ketika perang berkecamuk, para penduduk Kufah didorong untuk memerangi Hussein. Disuruhkan kepada mereka, "Wahai para penduduk Kufah, hendaklah kalian senantiasa mentaati pemimpin kalian dan bersama jamaah kaum muslimin. Jangan sekali-kali kalian ragu untuk memerangi orang yang keluar dari agama serta memberontak kepada pemimpin." Ketika para pengikut Hussein telah terbunuh, pasukan itu pun tidak ada yang berani untuk membunuh beliau. Maka kemudian Syamr bin Dzil Jausan menyeru kepada para pasukan agar mereka membunuh beliau. Beliau pun kemudian ditebas oleh Zur'ah bin Syarik At-Tamimi dan ditikam oleh Sinan bin Abi Amr bin Anas serta dia memenggal kepala beliau. Ada pula yang menyebutkan bahwa yang memenggal kepala beliau adalah Syamr bin Dzil Jausan. Ibnu Ziyad kemudian mengirimkan kepala-kepala yang telah dipenggal termasuk kepala Husain kepada Yazid bin Muawiyah di Syam. Maka meneteslah air mata Yazid dan berkata, "Sebenarnya aku menerima ketaatan kalian tanpa harus membunuh Husain. Semoga Allah melaknat Abu Sumayyah, Ubaidullah bin Ziyad. Demi Allah, jika aku berada di posisinya, pasti aku akan memaafkan beliau. Semoga Allah merahmati Husain bin Ali." Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.